Sebagian besar peralatan memasak terbuat dari aluminium. Aluminium dipilih karena memiliki beberapa keunggulan seperti bobotnya yang ringan, menghantar panas yang baik, dan tahan korosi. Selain itu, kita juga menemukan bahwa benda-benda yang ada dalam kehidupan sehari-hari terbuat dari karbon. Contohnya adalah kertas yang terbuat dari serat selulosa yang berasal dari unsur karbon. Aluminium adalah unsur logam yang berasal dari golongan 3A, sedangkan karbon adalah unsur non-logam yang berasal dari golongan 4A. Keduanya adalah unsur-unsur yang memiliki kelimpahan cukup besar di bumi. Oleh karena itu, tidak heran jika kita banyak menemukan benda berbahan aluminium dan karbon dalam kehidupan sehari-hari. Selain aluminium dan karbon, adakah kelimpahan, sifat, serta manfaat unsur golongan 3A dan 4A lainnya? Apa sajakah unsur tersebut? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Golongan 3A terdiri atas 6 unsur, yaitu boron, aluminium, gallium, indium, thallium, dan nihonium. Boron adalah semilogam atau metaloid, sedangkan nihonium adalah radioaktif. Adapun sisanya, yaitu aluminium, gallium, indium, dan thallium adalah logam. Golongan 4A juga terdiri atas 6 unsur, yaitu karbon, silikon, germanium, timah, timbal, dan flerovium. Karbon adalah non-logam, sedangkan silikon dan germanium adalah semilogam atau metaloid. Sementara itu, timah dan timbal adalah logam, sedangkan flerovium adalah radioaktif. Nihonium dan flerovium merupakan radioaktif buatan. Oleh karena itu, unsur dari golongan 3A dan 4A tersebut tidak ditemukan di alam, tetapi diperoleh dari reaksi di laboratorium. Adapun kelimpahan dari unsur-unsur golongan 3A di alam adalah sebagai berikut. Adapun kelimpahan dari unsur-unsur golongan 4A di alam adalah sebagai berikut. Sifat-sifat fisis unsur-unsur golongan 3A adalah sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, dari boron ke thallium, jari-jari atom dan densitasnya cenderung mengalami peningkatan. Pertambahan jari-jari atom menyebabkan penurunan energi ionisasi. Sifat-sifat kimia unsur-unsur golongan 3A. Terdapat 5 sifat kimia dari unsur-unsur golongan 3A, yakni sebagai berikut. Pertama, boron tidak bereaksi dengan air dan asam seperti asam klorida dan asam fluorida. Akan tetapi, boron dapat teroksidasi perlahan jika bereaksi dengan asam nitrat pada kondisi panas.
Kedua, boron, aluminium, galium, indium, dan talium dapat bereaksi dengan gas oksigen di udara untuk menghasilkan senyawa di boron trioksida, aluminium oksida, galium oksida, indium oksida, dan talium oksida. Ketiga, boron, aluminium, galium, indium, dan talium dapat bereaksi dengan gas halogen di udara untuk menghasilkan senyawa boron trihalida, aluminium halida, galium halida, indium halida, dan talium halida. Contohnya adalah reaksi boron, aluminium, galium, indium, dan talium dengan gas fluorin sebagai berikut. Keempat, aluminium dapat bereaksi dengan asam seperti asam klorida dan asam sulfat untuk menghasilkan ion aluminium. Aluminium dapat bereaksi dengan natrium hidroksida untuk menghasilkan natrium aluminat dan gas hidrogen. Kelima, galium dapat bereaksi dengan oktasulfur untuk menghasilkan galium sulfida. Sifat-sifat fisis unsur-unsur golongan 4A adalah sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, dari karbon ketimbal, jari-jari atom dan densitasnya cenderung mengalami peningkatan. Pertambahan jari-jari atom menyebabkan penurunan energi ionisasi. Sifat-sifat kimia unsur-unsur golongan 4A. Sifat-sifat kimia dari 6 unsur golongan 4A ialah sebagai berikut. Karbon. Karbon dapat bereaksi dengan unsur-unsur non-logam lainnya, seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, dan belerang, sehingga menghasilkan senyawa karbon lainnya. Contohnya adalah reaksi karbon dengan gas oksigen menjadi karbon dioksida. Karbon bereaksi dengan kalsium oksida pada temperatur tinggi untuk menghasilkan kalsium karbida dan karbon monoksida. Karbon dapat bereaksi dengan natrium amida pada temperatur 500 sampai 600 derajat Celcius untuk menghasilkan natrium sianida dan gas hidrogen. Karbon dapat bereaksi dengan belerang pada temperatur tinggi untuk menghasilkan karbon disulfida. Silikon. Silikon dapat bereaksi dengan gas halogen sehingga menghasilkan silikon tetrahalogen. Misalnya, reaksi antara silikon dan gas klorin akan menghasilkan senyawa silikon tetraklorida. Silikon dalam asam ortosilikat dapat bereaksi dengan basa kuat untuk menghasilkan senyawa alkali ortosilikat dan air. Contohnya, reaksi silikon dalam senyawa asam ortosilikat dengan natrium hidroksida akan menghasilkan senyawa natrium ortosilikat dan air. Silikon dapat membentuk garam dari asam oksi. Contohnya adalah natrium metasilikat dan magnesium ortosilikat. Germanium. Germanium dapat bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan germanium dioksida. Timah. Timah saat dipanaskan dapat bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan timah oksida. Timah juga dapat bereaksi dengan uap air untuk menghasilkan timah oksida dan gas hidrogen. Timah
Timah dapat mereduksi Hg2 menjadi Hg1 dengan kehadiran ion klorida dan dalam kondisi asam. Timah 4 bersifat lebih stabil dibandingkan dengan timah 2. Timbal. Timbal dapat bereaksi dengan oksigen pada suhu yang tinggi untuk menghasilkan timbal oksida. Timbal dapat bereaksi dengan fluorin pada temperatur ruang dan klorin pada temperatur yang tinggi untuk menghasilkan timbal halida. Ion timbal dapat bereaksi dengan ion klorida, ion bromida, dan ion iodida sehingga menghasilkan endapan. Contohnya, reaksi ion timbal dengan ion klorida menghasilkan endapan timbal klorida yang berwarna putih. Kegunaan unsur-unsur golongan 3A. 6 unsur golongan 3A memiliki manfaat atau kegunaan sebagai berikut. Pertama, boron. Boron digunakan untuk memberikan warna hijau pada petasan dan kembang api. Boron dalam bentuk senyawa boraks pentahidrat digunakan sebagai bahan baku pembuatan fiberglass dan pemutih. Boron dalam bentuk asam borat digunakan sebagai antiseptik, anti jamur, dan antivirus. Kedua, aluminium. Aluminium adalah logam yang ringan, penghantar panas yang baik, dan tidak mudah mengalami korosi, sehingga banyak dimanfaatkan sebagai peralatan memasak serta peralatan rumah tangga. Aluminium juga banyak digunakan untuk lapisan kemasan makanan. Paduan 90% aluminium dan magnesium banyak digunakan untuk pembuatan badan pesawat terbang. Aluminium dalam bentuk senyawa tawas banyak digunakan untuk penjernihan air. Ketiga, gallium. Gallium digunakan untuk menstabilkan alotrop plutonium. Gallium digunakan untuk produksi sermin. Gallium dalam bentuk senyawa gallium arsenida berperan sebagai semikonduktor. Keempat, indium. Indium banyak digunakan untuk pembuatan komponen elektrolit, LED, dan panel surya. Indium dapat digunakan untuk pelapis kaca pesawat terbang. Kelima, talium. Talium dalam bentuk senyawa talium sulfat pernah digunakan sebagai racun tikus sejak tahun 1920 hingga 1972. Tetapi penggunaannya kemudian dilarang karena berbahaya bagi manusia dan elang. Talium dalam bentuk senyawa talium sulfida banyak digunakan dalam fotosel. Talium dalam bentuk senyawa talium oksida digunakan untuk membuat kaca dengan indeks bias tinggi. Talium digunakan dalam alat deteksi radiasi sinar gamma. Keenam, nihonium. Nihonium bersifat radioaktif, sehingga hanya digunakan untuk uji laboratorium. Nihonium memiliki isotop yang memiliki waktu paruh paling lama, yakni NH286 dan memiliki waktu paruh 10 detik. Kegunaan unsur-unsur golongan 4A. 6 unsur golongan 4A mempunyai manfaat atau kegunaan sebagai berikut. Pertama, karbon. Karbon yang berada dalam mineral grafit berfungsi untuk isi pensil, elektrode, proses elektrolisis, dan serat karbon. Karbon yang berada dalam mineral intan memiliki nilai jual yang tinggi dan digunakan sebagai alat mata bor dan pengasah kaca.
Karbon berfungsi sebagai komponen penyusun nutrisi makanan, yaitu protein, karbohidrat, dan lemak. Karbon berfungsi sebagai senyawa karbon dioksida yang digunakan untuk fotosintesis. Kedua, silikon. Silikon adalah unsur dengan kelimpahan cukup besar di kerak bumi. Unsur ini banyak digunakan untuk pembuatan kaca, elemen perangkat keras komputer, hingga panel surya. Silikon banyak digunakan untuk membentuk polimer silikon yang memiliki sifat unggul tahan panas dan anti lengket. Ketiga, germanium. Germanium bersifat semikonduktor sehingga dapat digunakan untuk peralatan elektronik. Keempat, timah. Timah digunakan sebagai bahan kemasan kaleng makanan serta bahan pembuatan perunggu dan powder, yakni campuran timah, tembaga, bismut, dan antimoni. Timah juga digunakan untuk melapisi baja. Kelima, timbal. Timbal digunakan sebagai bahan baku baterai, penutup kabel, dan pelindung radiasi. Timbal dalam senyawa oksidanya digunakan dalam pembuatan kaca kristal halus. Keenam, flerovium. Flerovium bersifat radioaktif sehingga hanya digunakan untuk uji laboratorium. Unsur ini memiliki isotop yang stabil, yakni isotop Fl-289 dengan waktu paruh 1,9 detik. Pembuatan unsur-unsur golongan 3A. Pembuatan 6 unsur golongan 3A ialah sebagai berikut. Pertama, pembuatan boron. Boron dalam keadaan murninya dapat diperoleh dengan mereduksi boron oksida dengan logam magnesium dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Kedua, pembuatan aluminium. Pengolahan aluminium dari bauksit berlangsung secara 2 tahap, yakni pemurnian bauksit sehingga diperoleh aluminium oksida dan peleburan aluminium oksida. Bauksit memiliki pengotor utama berupa silikon dioksida, besi oksida, dan titanium dioksida. Ketika bauksit dilarutkan dalam natrium hidroksida, aluminium oksida yang ada dalam bauksit akan terlarut, sedangkan pengotor bauksit lainnya tidak terlarut. Pelarutan ini menghasilkan senyawa natrium aluminat. Selanjutnya, pengotor dari bauksit dipisahkan melalui penyaringan, dan natrium aluminat diendapkan dari hasil filtrasi dengan mengalirkan gas karbon dioksida dan pengenceran. Proses ini menghasilkan senyawa aluminium hidroksida, natrium karbonat, dan air. Endapan aluminium hidroksida disaring, lalu dikeringkan dan dipanaskan, sehingga diperoleh aluminium oksida murni. Selanjutnya, reduksi aluminium oksida murni untuk mendapatkan aluminium dilakukan melalui proses elektrolisis aluminium oksida yang dilarutkan dalam kriolit dengan menggunakan batang grafit sebagai anode dan besi berlapis grafit sebagai katode. Proses elektrolisis ini menghasilkan aluminium di katode dan di anode terbentuk gas oksigen serta karbon dioksida. Adapun persamaan reaksi redoksnya adalah sebagai berikut. Gas oksigen bereaksi dengan anode grafit sehingga membentuk gas karbon dioksida dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Ketiga,
Pembuatan gallium. Gallium diperoleh dari hasil samping produksi aluminium. Keempat, pembuatan indium. Indium diperoleh dari residu yang dihasilkan selama pemrosesan timbal dan seng. Kelima, talium. Talium diperoleh dari produk sampingan hasil pembentukan timbal dan seng. Keenam, nihonium. Nihonium dihasilkan dari kombinasi bismut dengan seng melalui reaksi fusi nuklir. Nihonium memiliki waktu paruh 10 detik. Pembuatan unsur-unsur golongan 4A. Pembuatan 6 unsur golongan 4A ialah sebagai berikut. Pertama, pembuatan karbon. Karbon dalam keadaan murninya terdapat dalam grafit dan intan. Kedua, pembuatan silikon. Silikon dalam keadaan murninya dapat diperoleh dengan mereaksikan kokas dengan silikon dioksida pada suhu 3000 derajat Celcius. Persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Ketiga, pembuatan germanium. Germanium dalam keadaan murninya diperoleh dengan memanaskan germanium sulfida dengan udara yang dilanjutkan dengan proses klorinasi, sehingga menghasilkan germanium tetraklorida. Germanium tetraklorida kemudian dihidrolisis sehingga menghasilkan germanium dioksida. Germanium dioksida yang dihasilkan kemudian direduksi oleh gas hidrogen atau karbon, sehingga akan diperoleh germanium dalam keadaan murni. Keempat, pembuatan timah. Timah dalam keadaan murninya dapat diperoleh dengan memurnikan biji timah, yaitu mineral kasiterit, dengan cara direaksikan dengan karbon pada suhu tinggi pada furnace. Kelima, pembuatan timbal. Timbal dapat diperoleh dengan mereaksikan timbal sulfida dengan oksigen pada suhu tinggi, sehingga diperoleh timbal oksida dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Keenam, flerovium. Flerovium dihasilkan melalui bombardir unsur plutonium dengan kalsium. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, golongan 3A terdiri atas boron, aluminium, gallium, indium, talium, dan nihonium. Boron adalah semilogam atau metaloid, sedangkan nihonium adalah radioaktif. Adapun sisanya, yaitu aluminium, gallium, indium, dan talium adalah logam. Kedua, golongan 4A terdiri atas karbon, silikon, germanium, timah, timbal, dan flerovium. Karbon adalah non-logam silikon dan germanium adalah semilogam atau metaloid. Sementara itu, timah dan timbal adalah logam, sedangkan flerovium adalah radioaktif. Ketiga, aluminium adalah unsur dengan kelimpahan terbesar dalam golongan 3A, sedangkan silikon adalah unsur dengan kelimpahan terbesar dalam golongan 4A.